Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Di video kali ini saya akan membahas terkait operator perbandingan. Ya, di yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas soal fungsi-fungsi misalnya kayak fungsi input gitu ya, fungsi integer buka kurung tutup kurung, kemudian print gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat plus arithmetic operator gitu ya, operator aritmetika seperti tambah, kurang, bagi, kali, integer division, kemudian ada modulus, kemudian ada pangkat gitu ya. Operator-operator seperti itu gitu ya. Nah, kalau fungsi input itu kan dia mengembalikannya string kan ya. Ini refresh aja. Kemudian kalau fungsi int dia kan mengembalikannya integer kan. Dia mengubah misalnya string yang berupa angka menjadi integer. Kemudian ada lagi fungsi print yang paling sering kita pakai, dia tidak mengembalikan apa-apa. Dia mengembalikannya none gitu, artinya dia tidak mengembalikan apa-apa. Sementara kalau operator misalnya aritmetika gitu kayak tambah, kali, bagi dan seterusnya, itu dia mengembalikan apa? Mengembalikan ya kalau enggak integer, float gitu ya, angka gitu. Tergantung misalnya kalau bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, ya dia nanti hasilnya bilangan bulat lagi gitu ya, matematika. Oke. Nah, kemudian apa hubungannya dengan operator perbandingan gitu? Nah, operator perbandingan itu adalah operator-operator lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kemudian sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi ada 6 yang kita pelajari. Itu adalah operator perbandingan. Ya. Nah, berbeda dengan operator aritmetika yang tadi hasilnya kan ini ditambah ini terus dioperasikan menjadi integer gitu. Nah, kalau boolean. Kalau operasi perbandingan ini mengembalikannya boolean gitu. Jadi kalau nggak true, false gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gini ya. Jawaban lah ya, answer lah ya. Jadi answer sama dengan 5 tambah 3. Nah, ini kan yang saya lakukan adalah operasi penjumlahan kan ya, aritmetika kan, plus itu operator aritmetika gitu ya. Nah, itu kan answer-nya isinya apa? Isinya adalah tipenya adalah bilangan bulat gitu. Karena kan 5-nya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat dijumlahkan jadi bilangan bulat juga gitu ya. Jadi kalau saya lihat answer-nya, ya dia hasilnya bilangan bulat juga gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mau tanya tipenya gitu ya, ya pasti tipenya bilangan bulat juga gitu kan ya. Nah, sementara kalau yang perbandingan gitu ya, ini ya, misalnya apakah 5, tadi kan perbandingan apa aja? Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya saya bilang lebih dari ya, lebih dari 3 gitu. Nah, jawabannya itu bukan integer gitu. Walaupun 5 sama 3-nya sama-sama integer tuh ya, hasilnya bukan integer, tapi hasilnya adalah boolean, yes or no. Jadi kalau kita lihat tipenya gitu ya, gitu. Sekarang jadi boolean. Gitu. Nah, jadi kalau yang di atas ya ini perintah gitu, namanya assignment ya, perintah gitu. Jadi 5 tambah 3, tolong jumlahkan 5 tambah 3, kemudian hasilnya dimasukkan ke answer. Jadi 5 tambah 3-nya tuh ya perintah lah. Tolong ya jumlahkan 5 sama 3. Oke. Gitu. Sementara kalau yang ini nih kayak nanya gitu. Bukan nyuruh jumlahkan 5 dengan 3, tapi apakah 5 lebih dari 3? Gitu. Berarti kan jawabnya pasti iya atau tidak. Itu kalau lebih dari. Dan juga misalnya, kita tulis ya answer-nya apa nih? Kita print answer-nya. Apakah 5 lebih dari 3? Oh, betul. Betul. Kalau gitu ganti lagi. Apakah yang kurang dari ya? Apakah 5 kurang dari 3? Gitu. Jadi answer-nya tidak gitu ya, salah.
Terus misalnya apakah salah lagi kan? Apakah misalnya 5 tidak sama dengan 3 gitu ya. Tidak sama dengan nulisnya gini ya. Apakah 5 tidak sama dengan 3? Kita print lagi. Oh, betul. Kalau gitu yang lainnya lagi. Apakah 5 sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau nanya, lihat nih beda tuh ya. Kalau nanya itu sama dengannya 2 gitu. Kalau sama dengannya 2 artinya pertanyaan. Kalau sama dengannya 1 artinya perintah gitu. Kalau ini artinya apakah 5 sama dengan 3? Jawabannya tolong ditaruh di answer. Ini kan jadi ada 2 nih. Ini ada sama dengan gitu. Mungkin biar nggak pusing, ininya dikasih dikelompokkan gitu. Ini namanya assignment, perintah untuk memasukkan ke dalam variabel gitu ya kalau dalam kasus ini. Ya, jadi kan kalau yang namanya assignment seperti biasa dibaca dari kanan dulu kan. Nah, baca dari kanan tuh kayak nanya gini. Apakah 5 sama dengan 3? Jawabannya kan bisa iya, bisa tidak. Nah, jawaban iya atau tidaknya itu tolong dimasukkan ke dalam variabel yang namanya answer. 5 sama dengan 3 enggak? Enggak kan nih. Jadi harusnya false isinya. Nanti kalau saya print answer-nya, harusnya jawabnya false. Jadi beda antara sama dengannya 1 dengan sama dengannya 2. Nah, pokoknya kalau sama dengannya 2 itu nanya aja. Kalau nanya berarti yes no gitu. Jadi apakah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, satu sama dengan, sama dengan. Lebih dari sama dengan itu harusnya nggak kebalik ya. Maksudnya jangan nulisnya jangan begini ya. Kan kita ngomongnya juga kan apakah ini lebih dari sama dengan ini gitu. Bukan sama dengan lebih dari kan. Jadi ya nulis operatornya sesuai yang kita ngomong aja. Begitu kira-kira. Jadi untuk yang operator perbandingan ini maka dia akan nilai returnnya akan true atau false gitu ya. Jadi selain misalnya ini daripada saya naro-naro di variabel nyimpan di variabel answer, saya bisa juga langsung print aja sih. Bisa print tadi misalnya apakah 5 lebih dari sama dengan 3 gitu ya. Maka jawabannya true gitu. Tolong cetak dong jawabannya. Ya, gitu. Oke, mungkin yang terakhir adalah presidensi. Presidensi itu adalah urutan pengerjaan yang sudah kita pelajari di modul 2. Nah, kalau operator perbandingan ini dia prioritasnya paling rendah gitu ketimbang yang kemarin. Kemarin kan ada kan yang paling tinggi itu buka kurung tutup kurung gitu ya. Setelah itu ada pangkat ya. Setelah itu ada plus minus yang unary. Setelah itu baru kali bagi modulus juga bareng itu sama. Terus integer division juga sama tuh satu presidensi gitu ya, satu prioritas dengan kali bagi. Nah, yang terakhir kemarin itu adalah tambah kurang yang binary kan ya. Nah, tapi ini operator perbandingan yang lebih dari, kurang dari dan seterusnya itu di bawahnya lagi gitu. Jadi presidensinya paling terakhir. Ya. Oke, begitu aja sih terkait operator perbandingan ini. Operator perbandingan ini nantinya akan banyak sekali dipakai di topik kita di modul 3 yaitu percabangan. Sekian, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.